فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di pertengahan muka surat 163 dari Syarah Sahih Bukhari, masih membahas tentang keimanan pada takdir. Setelah yang pertama membahas tingkatan ilmu, kemudian tingkatan penulisan, sekarang yang ketiga, wa ammal martabatu salisah al-masyiah. Adapun tingkatan iman pada takdir yang ketiga adalah masyiah, yaitu kehendak. Allah punya kehendak. Qala Allah Ta'ala, walau sya'allahu maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, ini jawab launya, yaitu apa? Maf'ul bih dari sya'a terhapus, ditafsirkan dengan jawab lau. Walau sya'allah alla yaqtatilu maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki untuk mereka tidak saling berperang, niscaya mereka tidak saling berperang. Kalau iqtatala artinya berperang, kalau saling membunuh ya saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Menunjukkan segala yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak dari Allah Ta'ala, dan kehendak itu ada hikmahnya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadhil martabah qad dalla 'alaiha ijma'ur rusul. Tingkatan ini, tingkatan ketiga dari iman kepada takdir ini telah ditunjukkan oleh kesepakatan para rasul min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Rasul pertama siapa? Rasul pertama? Rasul pertama siapa? Iya, Nabi Nuh. Rasul terakhir siapa? Nabi terakhir siapa? Iya, sama Nabi Muhammad. Baik. Kemudian wa jami'ul kutubil munazzalah, dan semua kitab yang diturunkan. Ini ain ya, jami'ur rusul. Baik. Min indillah, diturunkan dari sisi Allah. Wal fitratul lati fatarallahu 'alaiha khalqah, dan fitrah yang mana Allah menciptakan makhluknya di atasnya. Di atas fitrah tadi, asal penciptaan, makhluk itu pasti meyakini Allah punya kehendak. Kalau tak, untuk apa mereka tahu-tahu muncul? Pasti karena dikehendaki Allah demikian. Wa adillatul uquli wal iyan, dan dalil-dalil akal dan penglihatan mata. Kita lihat dengan mata kita sendiri, makhluk beraneka ragam, karakternya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya itu, umurnya juga. Kalau bukan karena kehendak Allah, tak mungkin ini semua terjadi. Wa laisa fil wujudi mujibun wa muqtadin illa masyiatullahi wahdah. Kata Ibnul Qayyim, tidak ada di alam semesta ini, wujud maksudnya alam semesta ini, sesuatu yang mewajibkan ataupun juga sesuatu yang menuntut kecuali kehendak Allah. Apa yang mewajibkan daun itu jatuh? Apa yang mewajibkan butterfly itu terbangnya macam itu, makanannya begini-begini? Kehendak Allah yang menghendaki itu dan semacamnya. Wahdahu, semata. Fama sya'akan. Ini juga sama ya, kalimat yang sering fama sya'akan, kalimat dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu maf'ul bih-nya terhapus, dijelaskan, ditafsirkan oleh jawabu syarat yang setelahnya. Fama sya'ayyakun kan. Apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ini juga sama. Maf'ul bih dari yasha' apa? Dihapus. Takdirnya yang setelahnya. Wa ma lam yasha' adama kaunihi lam yakun. Sesuatu yang Allah tidak
kehendaki untuk dia terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Baik. Jami'ur rusul. Kemudian mana tadi? Wa hadza umumut tauhid. Ini adalah tauhid yang bersifat umum, bersifat menyeluruh. Alladzi la yaqumu illa bih, yang mana tauhid tidak tegak kecuali dengan itu. Kita menyembah Allah dan kita yakin semuanya memang sudah diatur oleh Dia. Untuk apa kita menyembah Dia sementara yang mengatur ternyata bukan Dia? Ini mustahil. Baik. Maka hakikat tauhid tidak seperti tauhid yang disebutkan oleh Mu'tazilah. Mereka menetapkan 3 asas, diantaranya tauhid, tapi justru yang dikatakan tauhid adalah meyakini setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Ini bukan tauhid, ini justru syirik. Meyakini ada banyak pencipta ternyata. Justru inilah tauhid. Hanya Allah lah yang mencipta segalanya, maka hanya Allah juga yang menghendaki segalanya. Kehendak kita ada, tetapi tidak terwujud kecuali setelah Allah kehendaki untuk terwujud. Inilah tauhid yang hakiki. Di dalam masalah begini ya, tentunya semua tauhid yang ini dan ini terkait dengan rububiyah mewajibkan kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Wal muslimuna min awalihim ila akhirihim. Kaum muslimin sejak generasi pertama sampai yang terakhir. Muslim pertama berarti siapa kira-kira ya? Muslim pertama siapa ya? Nabi Adam. Iya, tentunya Nabi Adam tentunya. Muslim terakhir Allah lebih tahu. Nanti menjelang hari kiamat siapa muslim yang terakhir Allah lebih tahu. Yang paling akhir meninggal diwafatkan oleh angin itu entah siapa tak tahu. Mujmi'un, semuanya bersepakat ala annahu, bahwasanya hu dhamir sya'an, masya Allahu kan, apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi dia akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apapun yang tidak Allah kehendaki terwujud maka tidak akan terwujud. Selesai yang diinginkan dari Syifaul Alil. Tayyib. Kemudian wa ammal martabatur rabi'ah, level keempat dari iman pada takdir, level terakhir al khalaq, penciptaan. Semua memang Allah yang mencipta, tidak ada pencipta yang lain. Qala Allah Ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Dia menetapkannya dengan sebenar-benar penetapan. Baik, ini menunjukkan segalanya Allah ciptakan, baik itu zawat yaitu zatnya, ataupun juga ausaf yaitu sifat-sifatnya. Demikian pula af'al, perbuatan-perbuatannya, dan ahwal, keadaan-keadaan, semuanya memang ciptaan Allah. Makanya istilahnya kulla syai'. Baik. Kemudian Dia menentukannya dengan sebenar-benar penentuan. Sampai didatangkan apa ini? Maf'ul mutlak untuk menjelaskan fi'ilnya itu fi'il yang hakiki, bukan sekedar gaya bahasa kah atau apa, bukan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Terkadang ada yang bertanya, apakah akidah kalian hanya terbantut ke Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan An-Najdi? Karena sebagian orang-orang Sufiyah mengatakan begitu. Kita katakan tentunya tidak demikian. Cuma ini pembahasan syarah hadis, maka tidak kita perdalam. Adapun kalau dalam akidah, ini telah ana nukilkan di dalam syarah sunnah As-Sauri, kalam sebelum Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, yaitu kalam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Al-I'tiqad dan dalam kitab Asma was Sifat. Beliau menjadikan ini sebagai dalil. Segalanya memang ciptaan Allah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kulla menunjukkan semua. Baik. Maka tidak ada yang terluputkan itu. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza amrun muttafaqun alaih. Ini perkara yang telah disepakati bainar rusul, di antara para rasul. Bagaimana dengan Mu'tazilah Qadariyah? Mereka mengingkari takdir, makanya jumhur ulama mengkafirkan mereka, menyelisihi kesepakatan para rasul. Baik. Yang lain tidak mengkafirkan tapi memperinci, lihat kadarnya seperti apa kesalahannya masing-masing individualnya atau beberapa puaknya. Qadariyah pecah jadi banyak juga. Sallallahu ta'ala alaihim wasallam. Wa alaihi ittafaqatil kutubul ilahiyah, dan di atas inilah bahwasanya segalanya memang ciptaan Allah. Kitab-kitab ilahiyah bersepakat. Wal fitar, demikian pula fitrah, wal uqul, akal-akal, wal iktibar, dan penilaian.
Kalau kita menilai, memperhatikan, jelas ini ciptaan Allah, siapa lagi yang mencipta? Kita tak mampu. Kalau dikatakan kata Mu'tazilah, manusia menciptakan amalannya sendiri, banyak yang kita ingin menciptakan tak jadi. Berarti bukan kita ternyata yang mencipta. Selesai dari Syifa'ul Alim. Wa adamul imani bil qadar kufur. Tidak beriman kepada takdir itu adalah kekufuran, dan itu kufur akbar memang. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi man la yu'minu bil qadar, tentang orang yang tidak beriman pada takdir. Fa idza laqita ulaik, apabila engkau siapa? Abdurrahman bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman kalau tak salah ya, yang di dalam riwayat Muslim itu. Humaid bin Abdurrahman, Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Apabila engkau berjumpa dengan mereka, mereka adalah Qadariyah dari Basrah. Pemimpinnya siapa? Siapa yang ingat ya? Ya di dalam hadis itu yaitu apa? Ma'bad al-Juhani dari kabilah Juhainah. Jika engkau berjumpa dengan mereka, fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Padahal beliau tak jumpa dengan mereka, tapi beliau percaya dengan berita dari rawi yang siqah ini. Wa annahum bura'a'u minni, dan mereka berlepas diri dari aku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang mana Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaba, ini isim annanya diakhirkan ya, misla. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar Uhud, fa'anfaqah, kemudian dia menginfakkannya, entah ini pahala sebesar apa ya, satu darah pun pahalanya besar, apalagi sebesar Uhud, emas lagi ya. Maqabilallahu min, Allah tidak menerima dari dia, hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman pada takdir. Baik. Ini riwayat Imam Muslim. Wa min ajli zuhuri qaumin mukadzibina bil qadar, tatkala disebabkan karena munculnya suatu kaum yang mendustakan takdir, adhara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadis abi. Ibnu Umar menampilkan hadis ayahnya ini, hadis Jibril itu ya. Tayyib. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu haitsu akhrajahu Muslim, yang mana Imam Muslim meriwayatkannya fi sahih bi raqam samin min tariqah Mas'an ibni Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Baik. Qal kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah, yang pertama kali mengucapkan takdir, maksudnya adalah akidah Qadariyah. Jelas kita mengucapkan takdir, tapi akidah Qadariyah mengingkari takdir. Di Basrah, Ma'badul Juhani, Ma'bad al-Juhani. Baik. Fantolaktu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Ayo. Haja ini au mu'tamirain, berhaji atau berumrah, mungkin lupa ya, saking banyaknya haji dan umrah mereka sehingga lupa, tak masalah. Fakulna, kemudian kami berkata, laulaqina laulaqiyana ahadun. Ayo. Nah di sini maf'ul bih berarti laqiyana. Kalau na sebagai fa'il nih saya apa? Ya-nya disukun. Karena apa? Berjumpa dengan apa itu? Dhamir rafa' mutaharrik. Seandainya ada satu orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kita, fasa'anahu, kami akan menanyakan kepadanya amma yaqulu haula, tentang perkara yang diucapkan oleh mereka itu fil qadar, tentang takdir, bahwasanya takdir tidak ada. Fa wufiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab diberi taufik untuk berjumpa dengan kami. Baik, ini ahli tauhid ya, memang para tabi'in semuanya dinisbatkan pada Allah, bukan kehebatan kami jumpa mereka dan semacam itu. Allah yang memberikan taufik. Dakhilanil masjid, dalam keadaan beliau sedang masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian saya dan teman saya tadi mengelilingi dia. Iktanafa, yaitu mengelilingi. Ahaduna an yaminih wal akhar an shimalih. Yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri.
Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilai. Saya menyangka teman saya akan menyerahkan pembicaraan kepada saya. Ya, dalam Tahdhibut Tahdhib Yahya bin Ya'mar disifati dengan apa? Fasih. Maka layak untuk jadi juru bicaranya. Faqultu, saya mengatakan, ya Aba Abdurrahman. Oh, ianya dihapus, menunjukkan kedekatan. Tak perlu pakai iya. Aba Abdurrahman. Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu siapa? Bukan. Ya, Ismail. Iwa Abdullah bin Umar. Tayyib. Innahu qad dhahara qibalana. Sesungguhnya telah muncul dari arah kami, yaitu penduduk Basrah, nasun, sekelompok orang yaqra'unal Qur'an. Dasarnya sama, Quran dan hadis barangkali, tapi hasilnya kenapa lain? Nah, tidak ikut pemahaman salaf. Mereka membaca Al-Qur'an, wa yataqaffarunal ilm, mereka menggali ilmu. Apakah buruk menggali ilmu? Menggali ilmu dibimbing salaf ini yang betul. Tahqiq sedalam-dalamnya dengan apa? Bimbingan salaf, bukan dengan ra'yu atau ajaran ahli kalam tentunya, bukan. Mereka memperdalam ilmu, menggali, cover seakan-akan apa? Sampai ke jurang-jurangnya dan sebagainya. Wa dzakara min sya'nihim. Beliau menyebutkan keadaan mereka, wa annahum yaz'umuna alla qadar. Mereka menyatakan takdir itu tidak ada. Padahal Quran menyebutkan faqaddaruhu taqdira, tahu-tahu malah mengingkari takdir. Apa gunanya belajar Quran tadi? Baik. Wa annal amra unuf, dan perkara itu baru, istinaf, yaitu musta'naf, baru. Allah baru tahu setelah perkaranya terjadi. Sebelum terjadi Allah tak tahu. Lalu siapa yang membuat ini, membuat itu, menggerakkan ini dan itu dan sebagainya? Baik, menakdirkan ini dan itu. Memang mereka tidak meyakini takdir. Qal fa idza laqita ulaik, maka jika engkau berjumpa mereka fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka anni bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang dengannya Ibnu Umar bersumpah, lau anna li ahadihim mitla uhudin zahaba, seandainya salah seorang dari mereka itu memiliki emas, mislah sebagai apa? Isim anna muakhar mansub. Zahaban mansub sebagai apa? Tamyiz, menjelaskan seperti Uhud apanya? Yaitu berupa emas. Fa'anfaqahu, kemudian dia menginfakannya, maka bilallahu min, Allah tidak menerima darinya, hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman dengan takdir. Ini untuk yang ikut daras nahwu pagi. Kenapa yu'mina? Kenapa bukan yu'minu? Asal fi'il mudhari kan yu'minu. Pak. Iya, dia apa? Mengalami nasab. Iya, betul. Sehingga menjadi fathah. Mana huruf penasabnya? Huruf penasabnya apa? Apa? Hatta yu'mina. Huruf penasabnya apa? Sebagian mengatakan hatta, ya. Hatta juga. Yang lain mengatakan, ya, betul. Apa? An. Sebenarnya an dia. Karena hatta kita tahu, kata Ibnu Ajurum, hatta itu harful jar sebenarnya. Kalau tak salah di Ibnu Ajurum ya. Hatta matla'il fajr. Baik, tapi kenapa di sini hatta masuk kepada fi'il mudhari? Nah, di sini dia ditemani oleh apa? An mutmarah. Maka i'rabnya gimana berarti ya? Yu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da hatta wujuban. Iya, wajib. Ya rahmakallah. An dengan fi'il mudhari ditakwil jadi masdar. Berarti takdirnya apa di sini? Mana tadi? Baik, hatta imanihim bil qadar. Jadi tetap hatta itu memang harful jar. Hatta imanihim bil qadar. Ini tambahan aja ya untuk kita, kata Syekh Albani apa? Olahraga otak. Kadang-kadang mengirob, kadang-kadang mentasrif. Baik, biar tidak lupa. Thayyib, summa qal hadatsani abi. Yang memberikan hadis kepada saya diberi hadis oleh ayah saya, Umar bin Khattab. Jadi jangan bingung, harusnya setelah hadasana kan Abu, gimana hadasana Abi? Enggak, ini bukan seperti itu. Dia marfu tetapi ada ya mudharaah. Ya ada ya mutakallim Abi. Kemudian badalnya adalah Umar marfu. Hadasani Abi. Saya diberi hadis oleh ayah saya, yaitu Umar bin Khattab. Qal bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum.
tatkala kami sedang ada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Apa keterkaitan hadis ini? Memang kita sedang membahas hadis Jibril ya, hadis Jibril yang dari apa? Abi Hurairah itu. Nah, ini kita mengambil hadis Jibril yang didapatkan dari Umar, yang lafadznya lebih apa itu? Lebih kemas istilahnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad hakal musannifun fil maqalat, para pengarang kitab maqalat, yaitu pendapat-pendapat berbagai puak dan firqah. Seperti apa? Yang paling bersih adalah punya imam siapa? Tentunya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Beliau menulis itu dalam keadaan sudah taubat. Kitabnya bagus, Maqalatul Islamiyyin. Juga apa? Kitab Al-Fisal baina Al-Fisal fi Nihal, punya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Juga Al-Farqu Bainal Firaq, punya Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dan beberapa kitab yang lain, tapi tetap yang lain-lain cenderung banyak kelirunya dibanding Maqalatul Islamiyyin punya Abdul Hasan. Antawaifa minal Qadariyah, telah menukilkan dari beberapa kelompok dari Qadariyah, ingkara kaunil bari aliman bi syai'in min a'malil ibad. Mereka mengingkari bahwasanya Allah si pencipta itu al-bari, si pencipta, yang betul bari atau bari tak masalah. Kalau qiraah kita si al-bari ya, khairul bariyah wa fa'ilah, yaitu makhluk. Kalau qiraah Waras apa? Bari'ah. Isim fa'ilnya bari. Baik. Untuk qiraah kita isim fa'ilnya apa? Bari. Di sini Al-Hafidz menggunakan qiraah yang lain, al-bari. Baik. Bahwasanya si pencipta itu mengetahui sedikit saja dari amalan para hamba qabla wuqu'iha minhum, sebelum itu terjadi dari mereka. Wa innama ya'lamuha ba'da kauniha, hanyalah si pencipta mengetahui itu terjadi setelah dia terjadi. Berarti memang bukan Allah yang mencipta, dia tak tahu terjadi. Kalau dia yang mencipta pasti apa? Pasti dia sudah tahu sebelum mencipta. Baik. Qala al-Qurtubi wa ghairuh qad inqarada hadzal madhab Qadariyah yang ini, yang sampai mengingkari ilmunya Allah, ini telah hilang, telah habis. Wala na'rifu ahadan yunsabu ilaihi minal mutaakhirin. Tak ada, dan kami tidak mengetahui dari mutaakhirin Qadariyah yang dinisbatkan kepada keyakinan tadi. Sehingga apa? Qadariyah zaman sekarang meyakini Allah punya ilmu, Allah tahu sebelum itu terjadi. Tetapi bukan Allah yang mencipta, kata mereka. Dan ini kontradiksi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan terkait dengan Qadariyah, apa kalimatnya itu? Yaitu apa? Jadiluhum bil ilm. Debatlah mereka tentang ilmu. Fa in aqarru khusimu. Kalau mereka mengakui ilmu Allah sebelum semua terjadi, mereka terbantahkan. Wa in angkaru kufiru. Kalau mereka mengingkari, mereka dikafirkan. Mereka Qadariyah generasi terakhir ini kontradiktif keyakinannya. Baik. Kemudian qal wal qadariyatul yaum, kata Qurtubi dan yang lainnya, Qadariyah zaman sekarang mutabiqun, mereka bersepakat ala annallaha alimun bi af'alil ibad, bahwasanya Allah tahu perbuatan para hamba qabla wuqu'iha, sebelum itu terjadi. Wa inna ma khalafus salaf, hanya saja mereka menyelisihi salaf fi za'mihim, di dalam pernyataan mereka, bi anna af'alal ibad maqduratun lahum, bahwasanya perbuatan para hamba itu dikuasai oleh mereka. Maqduratun lahum, yaitu dikuasai, menjadi milik mereka, yaitu mereka lah yang menakdirkan segalanya, menakdirkan perbuatan mereka. Wa waqi'atun minhum, dan terjadi dari mereka ala jihatil istiqlal, dengan pola merdeka, yaitu berdiri sendiri. Makhluk mampu untuk mewujudkan perbuatannya tanpa bantuan dari Allah. Nah, mereka dibantah secara ekstrim oleh orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya tidak ada fa'il kecuali Allah. Para hamba sama sekali tidak berbuat apa-apa, tapi Allah lah yang berbuat. Dan ini banyak kita dapatkan dalam Syarah Sahih Bukhari. Rata-rata hampir semua Syarah Sahih Bukhari yang dulu-dulu ya, bukan yang syekh-syekh zaman sekarang. Yang sekarang alhamdulillah akidah salafiyah. Tapi pensyarah yang dulu-dulu hampir semua mengatakan macam itu.
Tak ada fa'il kecuali Allah. Manusia tidak berbuat apapun. Untuk membantah Mu'tazilah. Ya, ini ekstrim dilawan dengan ekstrim, tentunya tidak betul. Ada perbuatan hamba, tapi kata mereka tidak mustaqil. Ini betul, tapi apa? Bahkan Allah lah yang berbuat, kita sekedar digerakkan oleh Allah. Nah, ini kelirunya orang-orang Asy'ariyah. Mereka masuk dalam akidah Jabr, yaitu Jabriyah. Yang betul, makhluk punya keinginan, punya kemampuan, dan punya fi'il, tetapi fi'il, kemauan, dan keinginan ini tidak mustaqil, tidak berdiri sendiri, tetapi di bawah takdir Allah. Kalau Allah menghendaki, ya terjadi. Kalau Allah mengizinkan, terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Wa huwa ma'a kaunihi madhaban batilan. Dan ini walaupun dia itu madhab yang batil juga, ya qadariyah mutaakhirin, ya batil juga tentunya. Akhaffu minal madhabil awal, lebih ringan daripada madhab pertama yang sampai meyakini Allah tidak punya ilmu sampai perbuatan itu terjadi. Baru Allah punya ilmu tentang itu. Wa ammal mutaakhiruna minhum, adapun generasi terakhir dari qadariyah tadi, fa ankaru ta'alluqal iradati bi af'alil ibad. Mereka mengingkari keterkaitan iradah dengan perbuatan para hamba. Yaitu berarti apa maksudnya di sini? Perbuatan hamba tidak terkait, mengingkari iradah, yaitu iradahnya Allah. Perbuatan hamba ini Allah inginkan atau tidak? Mutaakhirun mengatakan ini tidak diinginkan oleh Allah. Allah tidak menginginkan hamba mencuri, merompak, dan sebagainya. Sebagaimana Allah juga tidak menginginkan hamba itu sholat, zakat, haji, puasa, jihad, dan seterusnya. Betul-betul perbuatan hamba murni dari hamba tanpa iradah dari Allah. Ini karena mereka meyakini iradah hanya satu. Yang betul iradah ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Oh iya. Nah, pembahasannya dalam kitab akidah tentunya. Di dalam syarah-syarah usul akidah dan sebagainya. Firaran, kenapa mereka tidak meyakini Allah punya iradah terkait dengan perbuatan para hamba? Karena mereka lari min ta'alluqil qadim bil muhdas. Mereka lari dari gambaran bahwasanya zat yang qadim itu terkait dengan zat yang muhdas. Ini hasil dari belajar filsafat. Allah qadim, yaitu Allah itulah yang awal sejak dulu. Sementara fi'il itu muhdas, ya kan? Kalau dalam ilmu nahwu kan, fi'il adalah apa? Hadasun muta'alliqun bi ihda azminatis salasah. Yang namanya fi'il adalah peristiwa yang terkait dengan salah satu dari tiga zaman itu, madhi atau mudhari atau amr itu istilahnya ya, amr istiqbal. Karena fi'il itu muhdas, berarti fi'il hamba itu muhdas. Zat yang qadim tak boleh terkait dengan sesuatu yang muhdas. Ini akidah yang diajarkan oleh ahli filsafat. Kalau kita tanya, kenapa tak boleh? Mereka tak akan punya dalil untuk mengatakan tak boleh. Tak akan ada dalil kecuali sekedar gambaran bagaimana zat yang qadim di dalamnya ada sesuatu yang muhdas. Baik, kita tanya balik, dari mana engkau tahu yang muhdas itu ada di dalam zatnya Allah? Yang betul adalah kesepakatan filsafat mutaqaddimin bahwasanya yang qadim memang terpisah dari yang muhdas. Allah tidak bersatu dengan makhluk. Baik, itulah yang betul. Sehingga hamba berbuat tapi tidak harus dia ada di dalam zatnya Allah. Adapun kalau keterkaitan, apa dalil yang melarang? Dalil akli pun tidak melarang untuk zat yang qadim menghendaki ini, menghendaki itu, dan seterusnya. Cuma mereka terlalu memaksakan bahwasanya iradah ini sesuatu yang apa itu? Yatajaddad, sesuatu yang terbaharui sehingga dia muhdas. Muhdas kan baru artinya. Sehingga Allah tak boleh punya iradah. Kalau kita tanya, apa sih yang menghalangi untuk Allah punya iradah? Terserah dia lah. Yaitu secara zatnya, secara sifat dzatiyah, iradah ini adalah sifat dzatiyah, yaitu qadim. Sejak dulu Allah punya iradah. Tapi secara ahadnya, individualnya, itu terserah Allah. Nanti baru ingin ini, nanti baru ingin itu, terserah dia. Dalil akli tidak menghalangi itu. Cuma akal kalian yang tidak mampu mentahqiq sampai ke situ. Walaupun mereka mengklaim, filsafat mengklaim mereka ahli tahqiq, ternyata justru jauh dari tahqiq, dari penelitian. Dengan sebab ilmu filsafat itulah maka qadariyah generasi terakhir mengatakan yaitu zat yang qadim tidak boleh terkait dengan zat yang muhdas. Yang betul terserah dia, fa'alul lima yurid. Allah lebih tahu tentang dirinya. Dia mengatakan fa'alul lima yurid, berarti dia punya fi'il. Baik. Berarti apa? Semua perbuatan hamba ini ada kehendak dari Allah.
Karena apa? Fa'al lima yurid. Berarti memang ada iradah. Baik iradah terkait dengan fi'ilnya Allah ataupun fi'ilnya para makhluk. Dengan dalil banyak sekali. Terkait dengan dalil yang tadi disebutkan. Walau sya'allah maqtatalu. Fi'il makhluk ternyata terkait dengan masyiah Allah. Jadi tak ada alasan untuk melarang itu. Kecuali ya mereka yang berusaha memaksakan. Qadim tak boleh terkait dengan muhdas. Mana dalil yang mengatakan tidak boleh terkait? Terserah dia mau terkait atau tidak. Wahum mahsumuna bima qala Syafi'i. Mereka terbantahkan dengan perkataan Syafi'i. Insallamal qadariyul ilma khusim. Kalau seorang qadari menerima bahwasanya Allah punya ilmu sebelum segalanya terjadi, Allah memang sudah tahu, maka mereka akan terbantahkan itu. Baik. Dan pembahasannya secara lebih panjang. Kenapa boleh terbantahkan? Itu di dalam syarah akidah. Yakni yuqalulah, yaitu dikatakan kepadanya, kata Al-Hafidh, ayajuzu ayyaqa'a fil wujudi khilafu ma tadammanahul ilm. Apakah boleh terwujud, yaitu yaqa' terwujud, terjadi di alam semesta ini perkara yang menyelisihi apa yang dikandungi oleh ilmunya Allah? Fa'in mana, kalau dia mengatakan tak boleh, wafaqa qaula ahli sunnah, berarti dia sepakat dengan pendapat ahlu sunnah. Maksudnya bagaimana? Tayyib, mereka menerima bahwasanya segala yang terjadi ini Allah sudah tahu. Allah sudah tahu sebelum itu terjadi. Kita tanya, apakah mungkin nanti prakteknya sesuatu itu terwujud? Tanaman tumbuh, atau bayi lahir, atau tetesan hujan terjadi di jam sekian, terwujud, tapi menyelisihi pengetahuan Allah. Allah tahunya adalah apel ini muncul nanti di bulan ke-9. Loh, kenapa di akhir bulan 8 sudah muncul? Ini belum jadwalnya lah. Mungkin tidak. Kalau mereka mengatakan tak mungkin. Sesuatu yang Allah tahu pasti terjadinya seperti yang dia tahu. Kalau tidak berarti cacat ilmunya Allah. Nah, makanya kalau mereka mengatakan, oh tak mungkin, perkaranya terjadi menyelisihi pengetahuan Allah, ini sesuai dengan ucapan ahlu sunnah. Wa in ajaz, tapi kalau dia mengatakan mungkin saja, Allah tahunya adalah bayi ini lahir bulan 9, tahu-tahu bulan 7 sudah muncul dia premature atau apa. Ternyata di luar jadwal yang Allah Ta'ala tahu. Maka lazimahu nisbatul jahli. Maka ini mengharuskan dia menisbatkan kejahilan pada Allah. Oh, ternyata Allah tak tahu bayi itu lahirnya adalah bulan ke-7. Allah tahunya bulan 9. Nah, ini mustahil. Tapi apa? Kalau mereka mengatakan boleh saja terjadi, berarti menuduh Allah itu jahil di beberapa perkara. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari perkara yang itu. Apakah sudah selesai? Belum. Memang ini pembahasannya panjang dalam kitab akidah. Baik. Intinya mereka terbantahkan, padahal mereka meyakini Allah punya ilmu. Baik. Kalau mereka mengatakan berarti Allah punya kejahilan, berarti malah mereka akan dikafirkan itu. Merendahkan Allah. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Jadi panjang ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.